sebenarnya mereka bukan nolak tapi ingin mencoba tapi nggak tahu caranya kali. Untuk bahasan dari online ads atau online campaign ini bakal nanti kita bahas, karena sosial media itu adalah platform untuk kita bersosialisasi kan. Kesempatan orang yang berkendara ya naik motor Iya, gitu benar, ya benar. untuk lihat billboard itu paling lama aja cuma 2 detik ya dapat hasilnya. Kalau di Google itu juga dapat hasilnya. Hasilnya ya data-data ini. Pada akhirnya visual itu penting. Selamat datang di Insight Talks episode pertama, dan kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dalam dunia online. Kadang bagi business owner nih banyak yang sekadar terjun ke media online, tapi ada beberapa prinsip yang sering dilupakan, pada akhirnya merasa bahwa oke, media online kok kurang efektif ya, tetapi ada yang perlu dibetulkan lagi buat teman-teman. Nah, di episode pertama ini kita saya nggak ngobrol sendirian, tapi ditemani tim dari Signomic Kreatif, yaitu Mas Iam. Selamat siang Mas Iam. Siang Mas Chris. Oke. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, bisa disampaikan secara singkat profil dari Mas Iam seperti apa? Monggo. Selamat siang Mas Chris. Oh, siang lagi. Oke. Siap. Saya di Signomic bagian campaign strategis Mas. Campaign strategis. Oke. Apa yang dilakukan itu, Mas? Ya, bertanggung jawab atas campaign yang diminta klien. Oke. Dari praproduksi, produksi, pasca produksi juga saya ikut bertanggung jawab. Oke. Jadi sudah cukup banyak pengalaman yang bisa kita dapetin selama kita ngurusin online campaign-nya klien ya Mas ya. Mungkin ada satu satu momen atau pengalaman yang berkesan buat Mas Iam sendiri dalam menangani campaign online campaign-nya dari klien yang pernah kita kerjakan. Kesan ya Mas. Ya, mungkin yang berkesan apa ya Mas ya, kira-kira. Mungkin yang ini nih. Paling diingat gitu ya. Boleh. Mungkin yang privilege konsultasi sama Google itu ya Mas. Oh, oke. Iya, benar sekali itu. Benar sekali. Sama Google kebetulan sebenarnya itu bukan privilege-nya Signomic ya, tapi milestone yang didapatkan klien. Tapi yang berhubungan dengan yang komunikasi sama pihak Google itu kebetulan Google Malaysia. Betul, Google Malaysia yang kebetulan yang berkomunikasi Signomic, mungkin itu ya yang ya bisa aku sombongin ya Li ya. Iya, betul. Kita bisa langsung kontak sama Google Malaysia. Itu sebuah privilege yang luar biasa, karena kita bisa dapat free consultation apapun permasalahan yang kita 2-3 kali ya Mas. Iya, betul sekali. Dan bisa dikatakan sebenarnya dalam 1 bulan kita di jadwal sekitar 2-3 kali ya. Tinggal kita ada kendala enggak misal atau ada yang perlu dioptimalkan lagi enggak. Nah, ternyata ya enak banget sih itu. Oke. Mungkin bisa juga dengan kenapa sekarang klien banyak yang memutuskan untuk kita terjun ke online nih. Nah, biasanya kalau dari klien-klien yang pernah kita tangani itu, mereka seperti apa pemahaman atau keputusan atau mungkin knowledge yang mereka punya tentang dunia online, kira-kira seperti apa? Kalau sepengetahuan saya, selama pengalaman saya membantu tim Signomic juga dan membantu klien, kebanyakan klien mereka punya referensi dari kolega atau dari mereka mengulik sendiri dari sosial media kan sekarang udah luas, mungkin mereka juga buka dari artikel. Mungkin mereka yang awalnya bisa dibilang bukan tabu ya sebenarnya Mas. Sebenarnya mereka bukan nolak tapi ingin mencoba tapi nggak tahu caranya kali. Betul. Sudah ada keinginan ke sana tapi langkah pertamanya kemana? Pengen sebenarnya mereka tuh sudah mungkin juga udah taunya lama tapi bingung mau melaksanakannya gimana. Betul. Terus akhirnya setelah berjalannya waktu menangani klien pun
bersedia Betul. untuk memulai campaign mereka ke arah online ads khususnya ya, Betul, online ads yang sering saya pegang sih online ads ya. Oke. Google Ads. Betul. Jadi apalagi di masa pandemi kayak gini juga banyak hal yang memaksa para perusahaan atau business owner untuk kelihatannya Manuver ya, Mas. ya manuver yang Ekstrim sih. ekstrim ya bener. Jadi bilang ekstrim sih. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah biaya juga kalau dibandingin sama yang offline itu jauh lebih terjangkau sebenarnya kalau kita ya kan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada campaign offline ya Mas ya. Iya betul. Sebenarnya campaign offline pun kita juga butuh. Pasti. Lebih baik kita juga jalan dua-duanya, online dan offline. Kita kombinasi. Tapi karena kan kita pasti kan terkendala masalah anggaran dari klien lah. Betul. Yang kalau offline kita, apalagi pandemi seperti ini, kita nggak bisa salesnya pun nggak bisa door to door. Iya, nah itu Ya. benar banget. Dan saya pun sering dapat keluhan dari salesnya langsung sih kebanyakan sih. Oh gitu. Ya, Iya, jadi iya. kayak mereka bingung mau jualan gimana, door to door gimana. Setelah saya ads, saya setting ads, saya sering dapat beberapa kabar kalau salesnya selalu menanyakan gimana Mas kok ini belum ada yang kontak. Iya. Oke. Ya emang awalnya kalau sebelumnya total bener-bener belum mencoba Google Ads maupun Instagram Ads ya, apa Iya. Facebook Ads ya. Iya. Itu pun itu awal-awalnya pasti ya tertatih-tatih sih. Betul. Sabar sih. Benar. Dan mungkin untuk bahasan dari online ads atau online campaign ini bakal nanti kita bahas secara detail juga di episode selanjutnya atau episode keberapa. Kita akan sampaikan secara detail gimana sebenarnya sih tujuan atau online ads itu fungsinya sebenarnya gimana sih gitu. Jadi efektivitasnya gimana? Nanti kita bahas di episode yang selanjutnya. Nah, di episode yang pertama ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dalam dunia online. Yang pertama kita punya satu poin bahwa salah satu prinsipnya dalam dunia online kita harus fast response atau kita harus memutuskan semuanya itu secara real time. Karena kalau menurut saya sosial media katakanlah itu salah satu platform yang paling banyak digunakan sama perusahaan ya untuk membantu strategi promosi mereka melalui media online. Itu ketika kita post jam itu, followers kita atau audiens dari media sosial kita pasti akan langsung tahu, oh ternyata baru ada promosi ini misal, oh ternyata baru ada informasi seperti ini. Nah, kalau dari Mas Iam sendiri tentang fast response ini sebenarnya seperti apa? Mungkin ada pengalaman atau ada pendapat misal? Iya, fast respon atau real time ya Mas ya. Betul. Kalau menurut saya di online campaign itu fast respon tuh kalau dibilang harga mati kok terlalu keras banget ya. Oke. Tapi emang lebih baik kita disiplinkan untuk fast respon sih sebenarnya. Iya. Karena apalagi yang ya paling sederhana Iya. Semisal kita bikin campaign atau kita bikin sederhana aja lah post di Instagram. Oke. Postnya itu mungkin yang kita tipe kontennya yang engagementnya apa kita pengen mendapatkan engagement ya, misalkan kita tanya jawab lah atau apa seperti itu. Di feed ya bukan di feed, story. okay. Kita ngomongin di feed ya. Misal ada audience atau follower yang komen itu, kalau bisa kita harus fast response sih Mas. Betul banget. Balesinnya sih. Kalau bisa sih 1 menit ya. Iya, kalau bisa secepatnya. Secepatnya. Enggak Setelatnya 1 menit lah. Betul. Kalau kita ngomongin fast response juga
kenapa kita harus fast respon? Karena sosial media itu adalah platform untuk kita bersosialisasi kan. Ya. Kalau kita baru ngomen atau kita istilahnya kayak ngobrol dengan media sosial akun, misal akun apa gitu. Ketika dia ngobrol lalu nggak dijawab kan jadi lucu juga kalau kita ngomong ini platform sosial. Jadi kita harus memang ada percakapan, sehingga di percakapannya itu bisa, kalau secara algoritmanya media sosial atau internet dan lain sebagainya, ketika ada percakapan berarti ini akan membantu akun itu tuh memuncul di permukaan, sehingga orang-orang jadi tahu, oh ini kok ada yang rame-rame apa ini. Nah sehingga banyak orang yang tahu, impressionnya jadi lebih gede kan, bisa dikatakan Ya, kayak kita gitu. juga bisa dikatakan menerapkan sosial media itu ya selayaknya manusia bersosialisasi. Betul banget, Ya, betul kalau banget. saya kayak aku ngomong sama Mas Kris, terus Mas Kris jawabnya lama juga kan Iya kan jadi lucu. males. Benar. Ini mau dijak ngomong nggak tahu Nah, gitu. iya, gitu. seperti itu. Heeh. Tadi kan tadi saya bahas kalau saya ngomong kalau balas komen itu kalau bisa secepatnya. Iya. Apalagi kalau buat akun-akun bisnis yang ya bisnis itu kan dia kan pasti selalu menginginkan hubungan mereka dengan customer kan pasti kan lebih Benar. Lebih hangat. ya. Betul, betul. Karena dari followers pun ngerasa kalau dibales cepat itu ya Betul. seneng. Pasti seneng karena ada Iya. apresiasi dari Apresiasi. perusahaan untuk oke, apa namanya, diperhatikan gitu Iya, kan. iya. Nah ini di poin fast respon ini sendiri juga kita ada satu real real case ya, reference yang kita kumpulkan ya, atau kita cari ini, kita risetkan. Ini dulu sewaktu salah satu brand namanya Eiger, itu brand ini ya, brand apa gitu, brand Oh, apa yang ini? Oh, adventure team Mas. Eger. iya Eiger. Bacanya gimana? Eiger ya? Eiger ya? Eiger apa Eiger? Eiger ya? Oke. Semoga gak salah. Nah di situ kan dulu pernah ada satu momen salah satu YouTuber mungkin yang habis beli produknya mereka, salah satunya mungkin gak salah kacamata pada waktu itu. Dia nge-review nge-shootnya menggunakan media yang atau tools yang seadanya, mungkin hanya dari HP. Jadi mungkin kalau kita ngomongin kualitas sebenarnya karena ini yang review orang yang memang bukan profesional, ya wajar-wajar saja kalau kualitasnya nggak begitu bagus. Tetapi ternyata dari pihak Eigernya sendiri itu memberikan satu surat kayak surat terbuka. SP ya? Oh iya, mungkin ya kayak SP ya. SP ke YouTubernya itu kalau diperingatkan kalau bikin konten tentang produk kita tuh ya harus dibikin yang bagus dan lain sebagainya, dan diminta untuk delete dari platformnya dia. Nah ini kan pada akhirnya fast responnya sebenarnya kecapai, cuman responnya menjadi salah. Ketika menjadi salah, ya itu bad response yang didapat untuk Eiger ini ternyata menjadi kayak bola salju, lama-lama jadi gede. Netizen banyak yang istilahnya. Waktu itu si YouTubernya yang nge-up. Iya benar, nge-up ya. Di Twitter. Oh itu mulai dari Twitter dulu ya. Oke. Di Twitter itu terus akhirnya rame ya udah akhirnya meledak. Betul. Dan akhirnya mendapatkan bad response dari netizen, dan untungnya CEO-nya langsung tahu dan turun tangan, dan dia 2-3 hari. iya langsung ya. Tapi Makanya kan yang bikin seru di masalah itu sebenarnya fast respon dari brand lain sih. oh, oke. Iya kan. Iya. Brand lain kayak ada Prep atau Prep Studio apa itu ya. itu ya. Kalau yang ngasih kamera itu kan si YouTubernya itu kameranya nggak proper. Iya, terus Nggak dibeli. proper. Terus Iya, dibeliin sama Prep. si Prep. Oke. Terus ada juga jadi kebanyakan akhirnya banyak akun-akun brand itu bikin postingan surat-surat Mirip. itu. Oh, Surat-surat betul. peringatan itu. Dan di situ juga kalau yang kita lihat case-nya itu di close sama CEO-nya kan, yang Ya. dia meminta maaf, dan mungkin ada beberapa pernyataan yang akhirnya ya
case-nya jadi bola saljunya jadi kecil dan lama-lama menghilang. Nah itu salah satu poin yang penting sekali ya ketika kita menghadapi masalah di media sosial. Itu memang kita harus paling enggak kita fast respon dan kita bisa langsung discuss pada hari itu juga. Misal ada pemberitaan yang kurang baik atau gimana, lah responnya juga harus difikirkan secara matang dulu kan ya sebelum kita masuk ke media sosial. Ya emang ini sih ya, kalau sosial media itu ketika kita gegabahnya itu iya apa ya, efeknya bisa gede. Efeknya gede banget. Benar. Iya. Jadi fast respon juga penting, tapi keputusan yang akan kita ambil ya juga harus dibikin lebih matang. Hati-hati sih sebenarnya, Mas. Iya benar. Iya. Benar. Oke, itu tadi yang fast respon. Lalu ini yang kedua adalah semua mengacu pada data. Semua kita berdasar pada data. Karena kalau kita bedakan ya, kalau kita mau marketing nih, kita ngomong kalau di offline mungkin kita ngomong billboard ya. Oke, kita bandingkan billboard dengan media sosial. Misal kita iklan di media sosial atau di Google, search engine-nya Google. Lah, kalau di billboard kan ini ya, ukurannya nggak pasti ya. Apa yang bisa kita ukur dengan adanya billboard? Misal kita juga nggak bisa tahu sebenarnya billboardnya itu dilihat orang itu berapa banyak, ya kan? Terus dari billboardnya itu sendiri apakah bisa mendatangkan, mungkin bisa dikatakan pembeli atau pengunjung di website seberapa banyak? Kita kan juga nggak bisa diukur secara spesifik. Di billboard pun kita juga nggak, kalau dari sisi desain ya, dari sisi desain pun kalau kita bikin yang terlalu banyak informasinya pun benar, takutnya informasinya malah nggak tersampaikan. Karena pernah ada yang bilang kayak kesempatan orang itu yang berkendara ya naik motor gitu benar. Untuk lihat billboard itu paling lama aja cuma 2 detik. Ya, berapa detik, betul. Ya, jadi bener harus campaign yang di billboard tuh harus bener-bener matang banget sih. Message-nya harus benar-benar jelas. Iya kan? Iya. Hanya dalam waktu 2 detik message-nya sampai enggak? Iya. Nah, itu. Iya, efektif atau enggak. Padahal billboard itu biayanya juga enggak sedikit. Wah, mahal banget. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing semuanya bisa diukur. Kita katakanlah iklan A. Lalu kita bisa dapat hal yang analisa datanya bisa kuat ketika kita juga bisa ngiklankan dalam waktu yang bersamaan 3 iklan yang berbeda tapi dengan materi yang sama. Kita bisa tahu mana tuh iklan yang paling efektif, kan kayak gitu. Dan kita juga bisa tahu si konsumen kita itu ternyata sampai di mana. Katakanlah mereka baru sampai sosial media, lalu lihat iklannya kita, lalu jalan ke websitenya kita bisa tahu. Dan bahkan sampai ke website terus dia beli, kita bisa tahu. Ada yang bisa kita ada tools itu, kita masukin kayak coding gitu di website. Itu bisa untuk nge-tracking siapa yang check out, siapa yang masih sebelum check out. Sebelum check out itu apa ya? Kayak nulis apa sih? Kayak waiting list atau wishlist lah gitu ya. Wishlist dulu kita. Oke. Nah, makanya ini enaknya di media online itu kita bisa ngukur semuanya. Kita bisa tahu pada akhirnya keputusan yang kita ambil itu juga berdasarkan data. Semuanya terukur. Semuanya ada. Ya, gini sih, tidak semuanya ya. Mungkin secara umum tuh orang tuh kan pengennya kalau bikin campaign atau ngiklan, pengennya kan langsung dapat hasilnya. Iya, betul. Ya dapat hasilnya, kalau di Google itu juga dapat hasilnya. Hasilnya ya data-data ini. Iya, benar. Yang kita dapatkan, kita analisa untuk kita lakukan setelahnya lagi. Betul. Jadi ada tahapannya ketika kita ngiklan ini, tujuannya untuk meraih reach sebesar-besarnya, jangkauan sebesar-besarnya. Setelah kita dapat reach, terus apa yang harus dilakukan? Berarti mengarahkan supaya orang yang lihat bisa mengunjungi website kita dan seterusnya. Dan
ini kalau bisa kita lihat kadang juga yang sering kita tak bertanya ini ya, yang sering kita tanyakan adalah sosial media, katakanlah Facebook atau Twitter atau mungkin bisa apa ya kayak marketplace juga. Kita lihat banyak sekali pertanyaan bahwa sebenarnya media sosial ini dapat uangnya dari mana? Uang kita daftarnya gratis. Iya. Terus maksudnya dia harus menyediakan server yang sebegitu besar, tim yang sebegitu banyak, tapi kitanya aja daftarnya gratis. Nah, Downloadnya aja di App Store gratis. gratis. Iya. Nah, kalau dipikir-pikir kenapa? Karena dia sedang mengumpulkan data. Iya. Sebegitu pentingnya sehingga divisi di apa katakanlah di media sosial itu ada big data atau dan lain sebagainya. Apa namanya? Memang tujuannya adalah ketika orang mengunjungi sosial medianya dia bisa tahu mengklasifikasikan oh ternyata pengunjungnya seperti ini dan behaviornya seperti ini. Pada akhirnya ditawarkan kepada publisher seperti perusahaan-perusahaan untuk kamu iklan di sini. Lah itu dapat uangnya dari situ. Ya. Oke, itu semua by data. Jadi penting banget sih kita ngomongin data sehingga keputusan kita sebisa mungkin jangan sampai salah. Meminimalisir kesalahan. Resiko mungkin ya. Meminimalisir resiko. Iya, benar. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu be adaptive. Nah, maksudnya gini. Kalau kita ngelihat pertumbuhan Facebook atau sosial media yang lain, seiring berjalannya waktu itu pasti selalu berubah. Kalau kita ngomongnya yang tren itu seperti algoritmanya selalu berubah dan selalu ada policy baru di setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya pasti ada yang berubah. Nah, kalau kita tidak siap untuk beradaptasi, pada akhirnya ya efektivitas kita untuk menggunakan media online jadi nggak bagus lagi. Ya, sepengalaman aku menghandle campaign strategi sini khususnya di campaign ads, emang tiap bulan pun masih belajar. Iya, Jadi, betul. misalkan ambil contoh aja, aku nge-ads di bulan Januari, nanti di bulan Februari itu Google bisa dibilang update kali ya. Iya, benar banget. Update, tapi nggak cuma interface-nya aja, tapi lebih kayak ke policy-nya gimana. Lebih semisal ambil contoh kita ads video di bulan Januari, terus kita ads itu kita setting selama 30 hari sampai bulan Februari, terus ternyata bulan sekarang ini Agustus ini video itu relate dengan promo yang kita ingin, misalkan klien ingin sampaikan. Betul. Itu pun belum tentu kita bisa nge-up lagi. Iya. Karena policy-nya Berubah-ubah. itu Betul. menambah kali ya, nggak tahu. Wah, mungkin nambah ya. Nggak tahu, menambah kali ya. Jadi bisa jadi video yang kita set up di bulan waktu sebelumnya Januari, di Agustus ini belum tentu bisa naik, mungkin di decline ya sama Google ya. Iya, bisa juga sih, karena ya itu tadi polisinya berubah sehingga katakanlah kita naruh gambar yang mungkin kurang proper atau appropriate buat mereka, akhirnya di decline. Ya, Kayak yang gitu. paling parah sih, aku pernah itu waktu itu sexual harassment sih. Oh iya. Padahal kita sama sekali materinya bukan ke sana. Iya, sebenarnya enggak. Lah itu makanya Sebenarnya lucu banget sih. kita mengambil salah satu kata ya emang agak ya namanya kalimat iklan kan pasti harus yang eksentrik ya Mas. Iya, benar. Tapi ternyata di Google itu melihatnya enggak seperti itu. Berbeda. Kita dikiranya sexual harassment, sebenarnya enggak. Iya, benar. Dan selain itu juga dari policy algoritma kita juga tahu kalau di media sosial ini selalu ada banyak fitur-fitur yang baru. Ya kan? Jadi ya kita harus ngikutin juga karena
gimana ya bahasa karena kita menggunakan platform mereka, jadi ya kita harus ngikutin cara main mereka cara ya. main mereka ya. Kalau kita mau kekeh sama diri sendiri ya harus bikin website sendiri. Iya, mungkin Billboard solusi. Iya billboard ya. Mungkin Billboard solusi. Billboard nggak berubah-ubah soalnya dari dulu ya berubah. gitu. Ya, tinggal bayar pajak aja kali ya. Oke. Padahal banyak banget ya. Nah, jadi kita harus adaptif. Oke, untuk poin yang keempat itu adalah visual oriented. Jadi kalau ya sudah pasti ya kalau kita ngomongin media sosial atau media online pasti ya terkait dengan visual, entah itu teks, entah itu foto, entah itu apa ya, video, benar ya. Iya, GIF ya bisa juga dikatakan untuk visual oriented ya. Jadi pada akhirnya visual itu penting. Pada akhirnya kita sadar bahwa karena begitu banyak orang atau informasi dalam media sosial atau media internet, di media internet itu akan selalu berlomba untuk meraih atensi dari para visitor atau para followers seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa bikin satu image atau satu visual yang eye catching. Jadi mereka bisa stop lalu membaca feeds kita sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu bisa tersalurkan dengan baik. Visual itu kayak jembatan ya. Ya betul banget. Kayak ya kita ingin menyampaikan pesan ke followers ya dengan visual yang ini. Betul. Dan visual pun juga berbeda-beda ya penggunaannya ya. Misal kita bahas yang agak luas. Semisal kita bikin akun sosial media pasar tradisional. Oke, pasar tradisional. Pasti kan lebih bukan pasti ya, umumnya yang target utamanya kan pasti ibu-ibu di atas usia 30, Iya. para bakul, Betul. terus ya banyak nggak juga ada yang para bapak juga ada, tapi Betul. pasti kan mayoritasnya ibu-ibu. Betul. Konten apa yang kita sajikan di sosial media pasar tradisional pun itu juga harus menyesuaikan. Seperti misal ya yang kalau bisa sih yang ibu-ibu itu bisa mengkonsumsi. Iya. Meskipun si pembuat konten itu menurut dia semisal dia usianya tidak sama dengan para target pasarnya, tapi menurut dia itu jelek, tapi kalau hasilnya ternyata itu relate sama ibu-ibu itu ya itu yang dicari, yang bakal dipakai gitu. Bener banget. Jadi kalau kita ngomongin visual sendiri juga kita harus ngepasin nih sama segmentasi yang mau kita tuju kan. Gampangnya gini, kalau kita mau ngasih kita punya produk anak, berarti desainnya harus yang colorful, fun, sehingga di mata anak-anak itu ini keren nih, aku mau beli nih. Tapi kalau kita ngomongin di ibu-ibu tadi, berarti visualnya udah beda lagi. Ya, sehingga penggunaan bahasa pun juga berbeda. Iya. Betul banget. Jadi visual juga harus difikirkan juga tentang targetnya. Anda mau bikin visual seperti apa harus disesuaikan dengan konsumen Anda. Kalau semuanya dibikin sama ya pada akhirnya nanti dirasa kayak kurang efektif. Akhirnya yang target pasar yang sebenarnya jadi cheaper. Iya, cheaper bahasa Indonesia apa ya? Ciperi takut mungkin ya. Nggak pede untuk ini ya. Iya, untuk beli. Gitu ya. Katakanlah ini ada salah satu pengalaman yang
apa yang ada di klien ya Amway dulu, salah satu retailer store terbesar di Solo. Wah, pasti udah pada tahu nih. Eh, dia nge-branding salah satu food courtnya dengan brand yang sebenarnya kalau dirasa untuk kita itu cukup bagus banget, bagus dan tepat. Secara visual juga visual bagus. Secara visual bagus. Tapi ternyata respon dari konsumennya yaitu jiper tadi. Ya. Iya. Akhirnya mereka takut untuk Datang. pasti pertimbangannya mahal Ki. Betul. Mahal Ki. Kalau Bener. dibuat gini, wah pasti Wah, larang Ki. Iya. Iya sebenarnya pada faktanya enggak. Kalau kita akhirnya lihat menunya, lihat ragam varian makanannya, Iya. enggak, ya wajar-wajar aja Wajar-wajar ya. aja. Sesuai dengan pasarnya. Betul. Dari ya kan kita lihat interiornya seperti itu kan udah ngefek ya buat Bener. konsumen ya. Wah ini kok interiornya apik Men Ki, kocok-kocok Ki. jadi nggak mau datang akhirnya ya. Itu makanya salah satu pengalaman itu juga perlu apa jadi pertimbangan teman-teman kalau mau memikirkan masalah visual itu tadi. Jadi sangat penting sekali sih. Oke, yang selanjutnya poin yang kelima adalah be kreatif. Kalau ini sih gimana ya? Hampir semua hal sih ya kita bilang kita harus kreatif sih. Mungkin ada satu quotes yang aku ingat banget itu quotes-nya Panji Pragiwaksono. Oh iya. Dia tahu ya, satu komika stand up comedy. Itu bentar sih, saya coba ingat-ingat dulu. Agak lupa ya. Dia bilang gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tuh. Bisa dicerna nggak? Agak susah nih. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi maksudnya gini. Ketika kita sebagai seseorang yang bisa dikatakan kalau kita baru terjun bisnis awal nih. Yeah. Terus di bisnisnya itu sudah ada kompetitor lah katakanlah yang udah duluan. Terus bisa dikatakan kan mereka lebih baik dari si katakanlah Andi. Yeah. Andi lebih baik dari si Andi karena dia baru terjun toh. Yeah. Lah dia mau bikin lebih baik daripada kompetitornya. Itu Di atas bakal segalanya. Nah bisa dikatakan dari paling enggak Semua aspek. iya paling enggak di atas kompetitornya. Nah itu hal menjadi lebih sulit, tapi ketika kita bisa jadi sedikit lebih beda, unik, nah itu bakal mendapatkan atensi yang lebih gede daripada kita effortnya untuk jadi lebih baik itu gede banget. Tapi kalau kita mau sedikit lebih beda yang unik dan kreatif tadi, pada akhirnya jadi atensinya luar biasa. Nah salah satu case yang diceritakan sama Panji itu adalah ini ya kayak di Korea kan baru girl band kayak gitu kan baru ini ya. Iya. Apa namanya nge-hype banget kan. Iya. Di situ kan ada apa ya? Girl band itu apa sih? Twice, Blackpink dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat secara visual kan hampir sama semua ya. Sama. Ceweknya wajahnya kayak gitu semua, Iya. kakinya jenjang-jenjang kayak gitu. Tapi tiba-tiba muncul namanya PSY itu loh. Oh, Psy. Yang Ya, apa? ya. Gangnam Style. Gangnam Style. Style. Ya. Itu namanya Psy ya? Psy. Nah, tiba-tiba muncullah si Psy itu PSG itu ya. Dia gendut ya kan. Wajahnya enggak cakep, Nggak jual pokoknya. Kalau kita ngomongin ke investor mungkin katakanlah, "Alah, kamu tuh sopo gitu loh." Iya. Ngomong lainnya cantik-cantik, ganteng-ganteng tapi Iya. dia dengan visualisasi yang beda. Nah, itu kreatifnya dia. Ternyata dengan membuat visualisasi seperti itu malah ngebum. Iya. Bahkan sempat itu aku ingat platform YouTube itu dijebol sama dia. Jadi views-nya dulu kalau nggak salah paling tinggi itu 1 juta, tapi sekarang gara-gara dia dijebol jadi ya udah sampai ke atas ratusan juta dan lain sebagainya. Oh, mentok. Dulu mentok. Sampai Sampai angkanya itu kayak ngiror kayak di kalkulator gitu. Gara-gara PSY itu jadi si YouTube mengubah algoritmanya untuk dinaikin. Nah, ini salah satu ini apa namanya?
Lebih kreatifnya itu Lebih tadi. kreatif. Hal lebih baik Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada iya, sedikit lebih benar, baik, benar, ya benar. kan? Iya sih. Kalau aku biasanya cari campaign, saya nggak mau mungkiri ya, saya tuh ya lihat referensi, ya nyontek, Iya, iya. ya nyontek ya, bukan menghalalkan nyontek, tapi saya kan cari referensi. Saya cari referensi yang tepat untuk klien, saya ambil poin-poinnya saja yang rasanya tepat untuk klien. Jadi saya nggak mentah-mentah saya copy itu, enggak. Jadi emang mungkin itu ya, sedikit lebih beda lebih baik tadi. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Ya, itu apa namanya? Aduh, lupa ini emang ngomong apa. Apa namanya? Ada ini ya, kaitannya sama yang disampaikan tadi sama Iam adalah yang nyontek tadi sih. Kan kita ada konsep ATM tuh, amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Nah itu katakanlah kita pasti juga melihat referensi, melihat kompetitor yang pada akhirnya kelihatannya ini tepat nih buat kita, katanya disampaikan kayak gitu. Nah dimodifikasi sesuai dengan apa yang ATM tadi itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Itu bagi saya pribadi Iya. itu bukan hal yang memalukan sih. Iya benar. Iya. Ya kalau saya sih, kalau aku sendiri sadar diri ya. Iya. Referensi pun juga nggak banyak, tapi klien pengennya yang cepat, yang meledak, yang Iya, betul. Iya, tapi ya sebenarnya bukan nyontek sih, tapi ya kita ambil poin-poinnya saja yang serasa kita cocok pas dengan karakter klien, ya udah kita ambil Betul aja. banget. Tapi Betul kita sajikan secara karakternya klien. Betul. Pastinya seperti itu. Makanya ada modifikasi kan. Ada tadi. modifikasinya. Betul. Karena juga katakanlah kita kalau plek ketiplek ngambil campaignnya orang lalu kita taruh di campaignnya klien kita juga dirasa ya beda, karena kan karakter dari tiap Ya. klien kan juga beda-beda. Ya. Itu yang Ide itu boleh apa? Inovasi atau ide? Iya. Boleh sama. Tapi kalau Eksekusi. eksekutornya beda, iya hasilnya juga beda. Bener banget, Iya. banget. Man behind the Tegan. Iya. seger. Oke, itu tadi dari poin be kreatifnya. Sekarang yang poin ke-6 adalah maximize the trend. Ya ini mau nggak mau kita harus aware dengan tren yang ada di dalam dunia media online, karena dengan adanya tren itu konten kita jadi terbantu dengan sendirinya, karena banyak yang nyari, sehingga kalau kita membuat konten yang sesuai atau yang sedang hype atau yang sedang tren, konten kita jadi ikut terangkat nih, jadi terangkat. Harapannya kalau terangkat, reach-nya atau jangkauannya jadi lebih gede, ya brand kita awareness-nya juga jadi lebih besar lagi. Kalau tren ini sendiri, kalau dari saya sih ya, boleh kita mengangkat tren, tapi jangan mentah-mentah trennya itu langsung katakan kalau di medsos di repost atau di share langsung, tapi dari tren yang ada, respon kita gimana nih, ya kan, lalu disesuaikan dengan brand kita. Respon with trend. Iya, respon with trend. Ya itu Bener kan? sempat yang booming BTS. Iya, BTS dan McD luar biasa. Kan ada itu yang kita Nasar. Oh iya, benar. Artis. Iya, Itu artis bikin- Nasar itu. Enggak kan yang bikin kreatornya itu loh, kreatornya. Oh, kreatornya, belum, nggak tahu pasti sih. Kita ada orang itu bikin apa, Package, iya. packaging itu, tapi nggak McD X BTS, tapi Star. Nasar. McD dan Nasar. Iya, Itu brilian sih menurut saya. itu reach-nya pasti luar biasa. Iya, benar. Langsung ikut meledak. Jadi
dengan desain yang hampir sama dengan BTS dan McD, hanya melesetin si BTS-nya diganti sama Nasar. Itu adalah salah satu contoh buat kita para business owner dalam merespon sebuah tren. Jadi jangan mentah-mentah langsung di repost atau dan lain sebagainya. Kita harus kreatifnya diulik, responnya dengan karakter brand kita apa itu diulik. Males boleh tapi jangan males banget. Iya benar. Ada kerjanya lah gitu. Ya itu kalau dari Maximus Trend kita bisa banyak sekali merespon tren yang ada, karena bahkan tiap hari itu tren selalu ada. Tinggal kita sensitivitas ya terhadap tren itu seperti apa. Oke, next kita lanjut untuk ke evaluate. Evaluasi. Kalau kita ngomongin di iklan online atau feeds atau katakanlah digital marketing lah, di sosial media, bahkan kalau kita tidak beriklan nih, postingan yang kita post, story yang kita bikin itu tuh selalu ada data insight-nya. Nah, di situ adalah salah satu proses yang sering kita lakukan setelah kita melakukan ideation untuk bikin konten, lalu kita delivery ke platformnya. Habis itu dari delivery-nya kan ada beberapa jangka waktu yang lama sehingga kita bisa dapat data insight-nya. Nah, dari situ kita bisa evaluasi kontennya ini tuh efektif nggak toh, gitu kan. Kalau kontennya nggak efektif ya besok jangan dibikin lagi. Gampangannya kan kayak gitu. Lebih baik kita punya sedikit ragam tipe konten tapi bener-bener efektif. Betul. Daripada terlalu banyak ragam tapi nggak efektif. Benar. Jadi katakanlah kalau kita nyebar 10 tipe konten ya katakanlah. Nanti dari datanya itu kita evaluasi, ternyata yang benar-benar efektif, engagementnya tinggi dan lain sebagainya ternyata ada 5. Ya udah, yang 5 ini mungkin kita evaluasi apakah packagingnya bisa dirubah, atau kalau benar-benar udah nggak bisa dirubah ya wis diabaikan. Kita optimasi di yang 5 yang sudah efektif ini. 5 tadi diulik terus aja. Betul. Penyajiannya mungkin bisa dibedakan. Penyajiannya yang dibedakan. Kadang kala satu materi yang sama itu kita bisa package ke beberapa bentuk ya kan. Padahal materinya sama nih. Itu bisa. Nah, kalau di online memang cara kita seperti itu. Iya benar. Mungkin kalau kayak misal kita hanya memiliki ternyata dari 10 ragam tipe konten tadi yang efektif hanya 5, ya kita ulang-ulang aja. Karena setiap akun sosmed itu memiliki karakternya sendiri, karakter followersnya sih sebenarnya. Iya betul. Karena karakter, bisa dibilang karakter akun sosial media itu sangat berpengaruh dari followersnya. Followersnya kebanyakan bapak-bapak usia 40 ke atas, ya udah kita harus menyesuaikan konten yang relate dengan bapak-bapak usia 40 ke atas. Betul. Dari 5 konten tadi ya kita putar-putar terus saja. Iya, pada akhirnya memang kalau kita ngomongin niche. Pada akhirnya konten yang kita bikin untuk media sosial itu pada akhirnya harus super niche nih, harus spesifikasi. Jadi harus spesifik. Jadi benar-benar tadi bisa dikatakan sama Iama, bahasanya harus sesuai. Bahasa anak itu berbeda dengan bahasa bapak-bapak usia 40. Bahkan katakanlah anak atau remaja 18 tahun itu aja sudah ada beberapa bahasa sendiri-sendiri juga. Iya. Itu sudah beda-beda 18-24 punya bahasanya sendiri. 25-29 bahasanya sendiri. Nah itu. Ini menjadi informasi yang penting ya buat teman-teman ketika kita mengevaluasi dari apa yang sudah kita post atau yang sudah kita bikin konten. Pada akhirnya bahkan dari bahasa, bahkan dari mungkin aspek visual dan lain sebagainya itu pada akhirnya kita bisa tahu
besok kita mau bikin konten yang seperti apa berdasarkan data yang sudah kita dapatkan, berdasarkan evaluasi yang sudah kita analisa. Jadi enaknya di sana kita punya banyak sekali metrik yang bisa kita baca atau kita ukur ya. Kedelapan adalah ya, no baper. Jangan baper. No, anti baper club ya. Anti baper club. Ini sebenarnya apa namanya? Menyambung dari real case reference yang pertama yang pertama yang Iger tadi. Ketika kita melihat satu respon yang sebuah konten lalu kita tiba-tiba baper tadi, emosi, pada akhirnya membuat satu keputusan yang tadi kita sebutnya gegabah ya kan. Gegabah dan ya tidak difikirkan kanan kiri, tidak dipertimbangkan, bisa mendapatkan dampak yang buruk. Jadi fast respon penting, cuman ya jangan terlalu baper ya. Iya, mungkin sebenarnya kalau yang kasus Iker itu nggak tahu juga ya, mungkin sudah diobrolin dengan tim-tim lainnya. Mungkin tim-tim lainnya pun baper kali ya. Iya. Mungkin itu ya. Satu tim baper semua. Iya, mungkin seperti itu, nggak tahu juga. Tapi ya sebenarnya ya dari hal yang terjadi di Iker itu semua orang belajar. Betul. Belajar, dan itu menurut saya itu salah satu pelajaran yang bagus lah buat Iker. Semoga Iker ke depan lebih baik lah. Benar. Gak cuma buat Iker ya, buat teman-teman yang lain juga. Yang lain di mau offline mau online pun dalam kita menghadapi sebuah masalah pastikan dalam kepala. Nah, benar banget. Jadi mungkin kalau kita bisa bilang nih, kalau kita mau merespon sesuatu juga tadi kan kita sebutnya fast respon, katakanlah 1 kali 24 jam itu ya kita harus bisa ambil keputusan, tetapi paling enggak dalam 1 kali 24 jam setelah kita membaca konten tersebut nih yang bikin emosi nih, jangan langsung ayo kita bikin konten respon nih lalu kita meeting bareng-bareng lah, itu kan masih emosi. Nah ya paling enggak kita harus oke, ada kayak seperti ini nih, kita jangan langsung ambil keputusan, mungkin ngapain dulu deh, ke kafe misal atau ngobrol sama teman gitu kan. Mungkin kita juga bisa, misal kita butuh fast respon, mungkin kita tadi kita sudah semisal kita udah ngobrol dengan tim yang lain, tapi kita juga bisa tanya ke mungkin yang lebih, nggak cuma tim kita juga ya, masih satu kantor tapi ke orang lain. Benar. Di departemen lain kali ya. Benar. Misal kalau kita memberi respon seperti ini, gimana? Benar. Itu untuk merespon hal yang seperti itu kita butuh kacamata yang banyak. Betul. Bisa dikatakan malah lebih baik jangan di timnya itu, harus ada orang luar kan. Iya, yang nggak linear. Ya benar. Itu salah satu hal yang penting juga. Jadi metode atau workflow yang harus kita ciptakan juga kita konten yang kita bikin itu bisa kita cari feedbacknya, nggak cuma dari tim inti yang sudah kita bikin, tapi dari orang luar, divisi lain, departemen lain misal katakanlah mereka punya pandangan lain, bisa loh. Iya kan. Gitu. Nah itu tadi no baper. Sekarang yang terakhir, nah ini tadi sebenarnya sudah kita bahas sedikit sih ya, jalur dua arah atau personal interaction, atau ya kita ngomongin platform media sosial adalah platform untuk kita, ya namanya sosial, kita harus untuk bersosialisasi, jadi harus dua arah, jangan satu arah. Kalau tadi kita sempat ngomong komen atau DM, ya harus segera direspon ya kan. Kalau kita melihat dari beberapa akun yang kita tangani atau yang ada beberapa kompetitor atau referensi yang lain, itu
ketika katakanlah ada orang atau followers dari brand tersebut dia mention salah satu brand lalu tiba-tiba di repost di story-nya brandnya tersebut, itu sudah menunjukkan bahwa apresiasi yang luar biasa untuk followersnya. Jadi merasa, waduh, aku di repost nih sama brandnya. Padahal caranya gampang loh ya. Gampang Cuma sekali. add to your story aja. Nah, Itu dia buat pihak tadi yang konsumennya pun itu ngerasanya wah, iya benar. apresiasi apa? Ya, seneng lah, seneng. Pasti seneng banget. Pasti seneng banget. Ketika seneng, pada akhirnya brand yang itu tadi bisa terangkat dengan sendirinya, bisa terpromosikan secara otomatis, istilahnya kayak gitu. Iya. Jadi kan jadi orangnya tersebut terus ngomong ke ini, ngomong ke itu, ke teman-temannya, pada akhirnya nyebar dan jadinya positif banget. Udah barangnya dibeli, Iya. promosiin gratis lagi. Nah, Ya, itu iya. benar-benar banget. Jadi kan yang ngelihat nggak cuma followersnya dari akun bisnisnya, tapi juga followersnya si konsumen ini. Benar-benar. Mungkin teman-temannya atau siapa. Mungkin. Betul. Oke, berarti ini ya, kalau kita ngomongin digital marketing juga itu ada satu metode atau satu tahapan, mungkin kita nyebutnya kayak funnel marketingnya itu. Atau yang sekarang lebih terkenal adalah di inbound marketing atau flywheelnya itu adalah ada satu tahap yang membuat si customer itu menjadi advocate-nya kita. Jadi gimana kita merangsang para customer yang sudah beli ini untuk mempromosikan juga tanpa harus kita minta. Ya, Itu ya, ada ya. tahapannya sendiri, nanti bakal kita bahas untuk di next Ya. episode juga sih. Bisa jadi followers tuh bakal jadi kayak apa ya? Kayak defender ketika benar. ketika misalkan kita ambil contoh, misal ada contoh tadi masalah Eger tadi. Kalau ada yang konsumen dan dia itu followers akun itu dan itu sudah fanatik, itu secara otomatis tanpa akun bisnis, ayo tolong kita untuk Iya, benar. defense. Benar. Udah secara otomatis mereka rela gratis untuk mendefense apa yang ingin Betul. bisnis ini defense. Oke, bener banget. Kalau kita yang jelas-jelas kita bisa lihat itu kayak Apple ya. Apple kan punya fanboy sendiri tuh. Ya, Wah, itu fanbase-nya gede lah. gede banget. Nah, itu adalah salah satu cara juga nanti di digital marketing kita bisa mengarah ke sana. Dan itu nanti akan jadi next kontennya kita nih untuk di Insight Talks-nya. Dan mungkin untuk episode sekarang kita cukupkan dulu nih Mas Iam ya. Terima kasih atas waktunya dan sharing experience-nya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ya kan, kita harapannya nih kita bagi-bagi experience nih buat business owner atau tim yang sedang building multimedia atau social media. Merencanakan bikin campaign kali ya. Iya benar, itu juga bisa terbantu dengan apa yang kita share. Oke, terima kasih atas waktunya sudah nonton kita dan kita akan kulik lagi nih apa lagi yang bisa kita share. Mungkin teman-teman juga bisa bantu support kita untuk cari materi apa yang sekiranya mungkin Yang pengen dibahas apa? nah benar banget. Jadi Ada kebingungan, ada yang mau ditanyain lah. ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen aja nanti. Ya, pasti kita akan coba semaksimal mungkin untuk share experience kita yang tentunya harapannya bermanfaat buat teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih and bye bye.